Jemaat, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita kawanan domba gembalaannya. Marilah kita memuliakan Tuhan, Allah kita, yang hadir di tengah-tengah jemaatnya dengan bernyanyi suci, 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 Kidung Jemaat nomor 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita pada ibadah minggu ketiga sesudah Epifani tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16, firman-Nya berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang,
yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat Tuhan, demikianlah nats pembimbing dalam ibadah minggu ketiga sesudah Epifani. Terimalah salam, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dimuliakanlah nama-Mu kekal dan tak berkesudahan. Engkaulah pencipta, pemelihara, dan juru selamat kami yang hidup. Engkau berkenan mempersekutukan kami untuk beribadah kepadamu. Meski kami tidak dapat berkumpul di ruang ibadah gerejamu, namun Engkau melayakkan kami tetap menjadi gerejamu yang hidup di setiap keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam ibadah minggu ini, kami bersehati mengaku kesalahan dan dosa kami, dan memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami dan juga sesama kami.
Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk mengingat segala perkataan, perbuatan, dan kelalaian yang telah menyakiti orang lain, dan yang sudah menyakiti hati Tuhan. Dengan melanggar perintah-perintah-Mu, bantulah kami untuk menyesali segala dosa kami, dan dapat mengaku dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penyayang dan kasih, kami mohon pembaruan-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Barang siapa yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan bersedia untuk bertobat, firman Tuhan datang kepadanya dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Surat Kolose pasal pertama ayat 12 sampai 14. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita menerima firman Tuhan sebagai perintah hidup baru bagi kita sekalian. Tertulis dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita dan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau telah melayakkan kami untuk ada dalam ibadah-Mu, dan Engkau pun telah melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Bapa.
Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar dapat menerima firman-Mu dengan baik, dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan dalam kehidupan kami dimampukan untuk setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya mohon bimbingan, pimpinan, tuntunan, naungan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam minggu ketiga sesudah Epifani, tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kisah ini, kita mengenal watak dan sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Keajaiban yang terjadi, pada kisah ini bukan sekedar sembuhnya seorang penderita kusta dari sakitnya, tetapi bagaimana Yesus tidak menolak, melainkan menjamah atau menyentuh orang kusta tersebut. Itu adalah hal yang ajaib pada masa itu.
jika kita mengetahui seperti apa perlakuan orang pada masa itu terhadap para penderita kusta. Para penderita kusta dipandang sama dengan mayat, Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu para penderita kusta itu dipandang sama seperti mayat atau orang mati. Menurut hukum Taurat, menyentuh mayat itu atau orang mati najis. Dan dalam hukum Taurat juga ada larangan menyentuh atau disentuh oleh orang kusta. Dianggap najis. Dianggap najis, dianggap tidak layak, dianggap kekudusannya ternodai atau rusak apabila bersentuhan dengan orang kusta. Sama dengan bersentuhan dengan mayat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada masa itu orang kusta itu harus dijauhi. Bahkan mereka dilempari batu supaya tidak dekat-dekat dengan orang-orang atau dengan umat Allah. Supaya jangan mereka merusak kekudusan umat Allah. Jadi bukan hanya dijauhi, mereka bahkan dilempari batu supaya pergi jauh-jauh. Itu pemikiran, itu sikap yang ada pada masa itu kepada para penderita kusta. Namun sikap semacam itu malah tidak dituruti, diikuti oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah memilih dekat, tidak menolak kehadiran mereka. Tidak menolak, tidak menjauh ketika mereka mendekati Yesus, mereka tidak menjauh, Yesus tidak menolak. Lebih daripada itu, Yesus menjamah. Yesus menyentuh para penderita kusta yang dianggap pada masa itu sebagai perusak atau sebagai pembawa kenajisan. Pembawa najis bagi orang kebanyakan. Yesus tidak menolak. Yesus tidak menjauh. Yesus membiarkan dirinya didekati. Dan Yesus menyentuh, menjamah mereka. Seperti firman ini katakan. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Mengulurkan tangan dan menjamah. Sikap Yesus berbeda dengan apa yang menjadi sikap orang kebanyakan pada masanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Matius memberi kesaksian tentang Yesus. Umumnya dalam Injil Matius ini, pesannya itu adalah memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi Israel. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan itu. Mesias dalam pemahaman orang Israel itu adalah seorang raja. Dan Matius menuliskan Injilnya dengan kisah-kisah yang menyatakan Yesuslah Mesias yang dinubuatkan, Yesuslah raja yang dinanti-nantikan itu. Jadi Yesus raja. Itu pesan umum atau pesan utama yang mau disampaikan Matius, penulis Injil Matius kepada para pembacanya. Yesuslah Mesias, Yesuslah raja. Makanya dapat kita lihat dan kita bandingkan dengan Injil Markus, Lukas atau Yohanes. Peristiwa datangnya orang Majus datang ke Bethlehem, datang menyembah Yesus yang lahir di dunia. Menyatakan Yesus sebagai raja, cuma ada di Matius. Pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem yang diperintahkan langsung oleh Herodes. Dilatar belakangi rasa terancamnya Herodes karena mengetahui bahwa sudah lahir Yesus sang raja, sang Mesias yang dinanti-nantikan.
Makanya terjadi pembunuhan itu. Karena seorang raja dunia merasa terancam dengan kehadiran Yesus yang adalah raja. Termasuk bacaan kita saat ini juga menunjukkan sikap kepada Yesus sebagai raja. Yang dikatakan dalam ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah diterjemahkan dari satu istilah, dan istilah itu hanya ditujukan kepada sikap yang dilakukan seorang rakyat kepada rajanya. Sujud menyembah itu hanya diberikan kepada raja dan kepada dewa. Dipakai diterjemahkan dari istilah yang seperti itu. Jadi dalam kisah ini pun sudah nampak terang bahwa Yesus adalah raja. Itulah inti atau utama pesan yang disaksikan oleh penulis Injil Matius. Sehingga melalui kisah ini kita mengenal watak, kita mengenal sikap Yesus sebagai raja. Yesus tidak sombong, tidak suka pamer. Ayat 4 dia bilang, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dia bilang jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun. Dia tidak pamer, dia tidak sombong. Yesus sebagai raja tidak egois, tidak eksklusif, tidak tertutup, dekat dengan siapa saja. Peduli pada mereka yang tersisih. Yesus peduli perhatian pada yang terpinggirkan, peduli pada yang termarginalkan. Sebagai raja, Yesus tidak membentengi dirinya dari penderitaan sesamanya, tetapi mengulurkan tangannya. Sebagai raja, ia menjamah, menyentuh mereka, membebaskan mereka dari penderitaan. Itulah watak, itulah sikap Yesus sebagai raja yang disaksikan dalam Injil Matius ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pengikut Yesus. Oleh sebab itu, kita tidak asing dengan status sebagai anak-anak raja. Karena kita pengikut Kristus, Kristus adalah raja, Yesus adalah raja, dan kita adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, maka kita adalah anak-anak raja. Sebagai anak-anak raja, kita teladani watak dan sikap Yesus, yang adalah raja kita. Kita hidup dan hadir untuk terlibat dalam mendukung pekerjaan Allah di dalam membebaskan dunia dari penderitaan. Penderitaan karena bencana, penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kedukaan, penderitaan karena kesusahan, kemiskinan hidup, penderitaan karena ketidakadilan. Kita teladani Allah hadir sebagai manusia di dalam Yesus. Ia mengulurkan, ia menjamah, menyentuh, ia bebaskan orang kusta ini dari penderitaan. Itu karya pekerjaan Allah di dalam dunia. Membebaskan manusia, membebaskan ciptaan dari penderitaannya. Dan kita sebagai anak-anak raja, mari kita terlibat dalam pekerjaan Allah. Mari kita menjadi bagian dalam pekerjaan Allah, karya Allah atas dunia yang membawa pembebasan dunia dari penderitaan. Kita ikut, kita masuk di dalam karya dan pekerjaannya tersebut. Dan sebagai anak raja, kita teladani sikap, karakter, watak raja kita ini. Yaitu Yesus Kristus. Sombong, pamer kekayaan itu bukan watak dari seseorang yang mengaku sebagai anak raja Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup sekarang kalau mau ngangkat derajat sosial,
atau istilah kerennya pansos, panjat sosial, maka berlomba-lomba sombong, berlomba-lomba pamer. Pamer jam tangan, pamer handphone, pamer sampai kawat gigi pun dipamer. Padahal orang tuanya susah payah. Ada yang kuli, ada yang buruh tani, ada yang kerja honorer, serabutan. Tapi anaknya bergaya udah kayak anak sultan. Berbohong dan peras orang tua. Beli barang-barang mahal supaya bisa panjat sosial di sosial media. Ini gaya hidup yang gak benar. Oleh sebab itu jangan dianggap lumrah, wajar. Jangan dianggap sebagai gaya hidup yang normal. Khususnya buat mereka, buat kita yang menjadi yang disebut kalangan milenial. Saya milenial. Jangan ketika media, ketika realita kehidupan mempertontonkan gaya hidup yang pamer, sombong, congkak untuk menaikkan harga diri, derajat sosial. Itu salah, tidak lumrah. Tidak bisa. Itu menjadi gaya hidup mereka yang mengaku sebagai anak raja. Tidak bisa. Bukan itu yang Tuhan teladankan. Tuhan tidak pamer, Tuhan tidak sombong. Tuhan tidak pansos. Egois, eksklusif, bukan sikap dari seseorang. Kalau ia mengaku anak raja, maka dia tidak egois dan dia tidak eksklusif. Ia tidak cuek dengan kesusahan orang lain. Tidak cuek. Ia tidak peduli pada penderitaan orang. Itu bukan karakter seseorang sebagai anak raja Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita bersikap, berwatak, dan berkarakter demikian, sambil mengaku sebagai anak raja, jelas hal itu sangat memprihatinkan. Karena itu menunjukkan bahwa kita gagal paham. Kita gagal paham pada konsekuensi dari status sebagai anak raja Yesus Kristus. Kita mesti ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mengaku sebagai anak raja, maka teladanilah sikap watak karakter raja. Mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, maka teladanilah sikap watak karakter Yesus Kristus. Jangan hanya mengaku di mulut. Bilang umbar kiri, umbar kanan, umbar sana sini, saya anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita anak raja. Tapi hidup tidak meneladani Yesus Kristus. Kegeeran. Nanti kalau sudah sampai di sana, kita GR. Loh saya anak raja loh. Lalu sang raja bilang, loh saya nggak kenal kau. Siapa kau? GR ah. Jangan kepedean. Akhirnya kaca kayak gitu berarti gagal paham, gagal hidup. Gagal sebagai anak raja. Makanya jangan hanya bisa ngumbar kiri kanan, ngumbar sana sini, ngaku-ngaku anak raja, tapi sikap hidup dan karakter tidak seperti sang raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh firman Tuhan kita saat ini, dengan kata lain kita diminta untuk bertobat.
bertobat dari gagal paham tersebut. Mari kita hidup meneladani Yesus Kristus sebagai anak raja. Care, peduli, mengasihi, perhatian. Tidak hanya mengaku, tapi mengulurkan tangan, menyentuh, dan ikut terlibat dalam peristiwa pembebasan dunia dari penderitaan yang dilangsungkan oleh Allah kita. Ada penderitaan di sana sini. Yang di dekat kita menderita, ada juga. Yang di jauh kita menderita, ada juga. Dengan kata lain, sebagian di dunia ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman ini berkata, sebagai anak-anak raja, ulurkanlah, sentuhlah, terlibatlah dalam karya Allah yang membebaskan itu. Menghadapi pandemi COVID-19, protokol kesehatan, disiplin. Tapi juga ulurkan juga tanganmu, tangan kita untuk menolong mereka yang hidupnya jadi susah karena terdampak oleh pandemi ini. Susah kerja, susah usaha, susah makan pada akhirnya. Ulurkanlah tangan kita, sensitif dengan situasi yang ada. Jangan tolak kenyataan bahwa dunia ini sedang menderita. Pada mereka yang terkena bencana alam, kita berdoa. Itu wajib. Wajib berdoa. Tapi juga mesti menyumbang. Menyumbang itu mengulurkan tangan, menjamah. Ringankan beban mereka. Allah bebaskan mereka dan kita ringankan beban mereka. Itu terlibat dalam pekerjaan Allah yang membebaskan tersebut. Mengupayakan perdamaian dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah bangsa dan negara. Itu panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan damai yang semu, bukan damai yang munafik. Kita juga diutus untuk menegakkan keadilan. Kita juga diutus untuk menolak kekerasan, menolak pemaksaan, penindasan terhadap manusia atas nama apapun. Ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan itu dilakukan atas nama agama. Kita tolak itu. Kita diutus untuk menolak itu. Kita tegakkan keadilan. Atas nama mayoritas tolak. Atas nama negara pun, bahkan negara pun. Kita diutus untuk menegakkan keadilan. Kita raja. Dan siapa raja kita? Yesus Kristus. Makanya bahkan negara sekalipun sebagai anak-anak raja, kita tidak cukup hanya mengupayakan perdamaian, tapi mengabaikan terjadinya ketidakadilan. Baru-baru ini kayak kasus di Padang. Kasus di Padang. Ada pemaksaan berbusana sesuai dengan agama mayoritas di situ. Semua bersuara sekarang. Memang ada yang membenarkan. Tapi tadi pagi saya baca seorang politisi PKS, politisi senior PKS, pun bersuara dan berkata bahwa yang di Padang itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kaget juga saya dengarnya. Nah, dalam rangka apa dia berkata seperti itu? Tapi ketika itu sudah dipublikasikan, artinya pun dia tidak membela, tidak mengaburkan persoalan. Kan banyak komentar yang bilang, nggak kayak gitu masalahnya kok, itu masalah sepele aja, biasa aja kok, nggak usah dilebih-lebihkan. Tapi tadi pagi politisi PKS, saya baca beritanya. Dia bilang bahwa itu pelanggaran HAM. Nah, ketika itu suara dari PKS, berarti kita ya mengejutkan tentunya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebagian dari dunia kita ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, sebagai anak raja, firman ini berkata, sekali lagi mengingatkan dan mengajak kita. Mari kita terlibat dalam doa, juga terlibat untuk menyentuh dan menjamah. Doa dan aksi nyata. Jangan dipenggal-penggal. Firman Tuhan berkata, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itulah yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita sebagai jemaatnya melalui pemberitaan firman saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian dan memberikan persembahan syukur. Untuk menyerahkan persembahan syukur atas persembahan syukur melalui transfer antar bank, silakan menghubungi majelis jemaat setempat. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita sambut di dalam nyanyian "Jika Padaku Ditanyakan" dan seterusnya. Jemaat, marilah kita menyatakan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala tempat. Dengan hati dan dengan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kepada Bapa di sorga, kami telah menerima firman-Mu. Kami telah dimampukan untuk mengucap syukur melalui persembahan kami. Boleh kami persembahkan sebagai syukur kepada Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan ini, memohon berkat-Mu, memelihara kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati, dapat sehat, kuat, cukup dengan segala keperluan. Cukup Tuhan, di dalam kekuatan, kemampuan, untuk menjalani tugas, tanggung jawab, dan setiap aktivitas yang Tuhan perkenankan untuk kami lakoni. Kami memohon berkat-Mu, damai sejahtera-Mu memelihara kami. Berkat damai sejahtera-Mu memelihara keluarga kami. Dan kehidupan yang boleh kami jalani dan hadapi dengan pengharapan yang teguh, keyakinan yang teguh. Tuhanlah gembala kami, Tuhanlah raja kami, Tuhanlah pemelihara, penuntun dan beserta kami. Berkatilah kami, kehidupan yang ada di depan kami yang telah Tuhan sediakan. Agar kami konsisten, kami setia di jalan yang Tuhan rancang. Jalan yang penuh dengan damai. Jalan yang penuh dengan sejahtera, sukacita, dan hati kami, hati keluarga kami senantiasa limpah akan syukur kepada Tuhan. Limpah akan kasih sayang. Limpah akan perhatian, kepedulian. Baik dalam kehidupan keluarga, persekutuan, maupun dalam kehidupan bersama dengan sesama. Tuhan tolong kami, tolong keluarga kami. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, memohon berkat-Mu, kiranya menolong saudara kami. Kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Berkenanlah Tuhan untuk memulihkan. Kami juga berdoa, Tuhan menolong saudara kami, atau kami yang saat ini sedang berduka. Kuasa Roh-Mu Tuhan, menguatkan, menghibur saudara kami, atau kami yang saat ini berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk menolong para tenaga kesehatan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, aparat-aparat yang berwenang, birokrat-birokrat yang berwenang, menolong mereka dengan hikmat Tuhan, dengan terampil keahlian daripada-Mu Tuhan, yang boleh menjadi milik mereka, dengan penuh pengabdian. Mereka semua kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Dan Tuhan berkati semua pekerjaan mereka. Membawa kebaikan, membawa harapan bagi setiap kami dan sesama kami untuk bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan berikan hikmat Tuhan bagi setiap kami dan sesama kami, untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Disiplin untuk menjaga, mencegah, memutus mata rantai penyebaran.
Berikan hikmat Tuhan bagi kami dan sesama kami untuk solider, saling menopang, saling membantu, saling mendukung dalam meringankan beban-beban mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, seisi dunia ini Tuhan, seluruh umat manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan bagi gerejamu, GPIB, kami sebagai jemaat, baik yang ada di Kalianget maupun di Pamekasan, yang menjadi jemaat Kalianget maupun Pamekasan, dimanapun berada, Tuhan peliharalah gerejamu. Peliharalah persekutuan pelayanan kesaksian gereja Tuhan. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Tumbuh kembangkan gereja Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kehadirannya di dunia. GPIB secara keseluruhan. Kami juga berdoa bagi GPIB. Baik dari fungsionaris majelis sinode, majelis jemaat, pelayan-pelayan unit misioner, staf kerja, semua yang terlibat Tuhan. Sampai pada warga jemaat dalam GPIB. Dari pelosok desa sampai di kota. Dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Demikian juga saya berdoa Tuhan bagi gereja-gereja seasas. Gereja-gereja saudara. Gereja-gereja tetangga kami. Di dalam cinta kasih Tuhan memelihara setiap gerejamu. Dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian. Memenuhi kebutuhan, keperluan dengan berkat Tuhan. Dan dalam tumbuh kembangnya. Menjadi saksi Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Menjadi terang tengah-tengah dunia. Nah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Tidak hanya pandemi, tapi bencana terjadi di mana-mana Tuhan. Tuhan tolong kami berdoa. Kuasa Tuhan perkenankan Tuhan. Agar bencana ini dapat diakhiri. Tapi kalaupun Engkau membawa kami untuk menerima kenyataan ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Ringankanlah beban bagi mereka yang menjadi korban. Karya karena mampukanlah kami Tuhan. Untuk terlibat. Dalam karya Tuhan yang membebaskan dunia ini dari penderitaan. Terus bagi mereka menjadi korban bencana alam. Kuasa Roh Kudus menolong kami kiranya. Untuk ada menolong meringankan beban mereka menjadi korban bencana. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Masyarakat toleransi boleh senantiasa terpelihara. Rukun senantiasa Tuhan. Saling membutuhkan, saling harga dan menghormati. Saling membangun, menopang satu dengan yang lain. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati para aparat birokrasi penyelenggara negara, setiap lembaga-lembaga negara, aparat keamanan dan pertahanan, Tuhan berkati negara kami. Hikmat Tuhan ada pada mereka senantiasa, terkhusus bagi para pemimpin, agar dengan kejujuran, dengan ketulusan, mengupayakan terciptanya kesejahteraan, mengupayakan negeri masyarakat yang berkeadilan dan damai boleh tercipta. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Di lembaga-lembaga negara, para penyelenggara negara, maupun para pemimpin kami di masyarakat. Berikan hikmat agar dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan untuk kebaikan bersama. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian. Tak pernah
Jemaat Tuhan, marilah menerima amanat pengutusan. Jadilah terang Tuhan dalam kehidupanmu. Taklukkanlah dirimu dalam kuat kuasa Roh Kudus yang membawa pembaharuan demi hadirnya damai sejahtera Allah di dunia.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan arahkan pikiranmu kepada Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.